Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut, sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam. Dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dimulai terlahir dari rahim seorang perawan. Banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan penyakit, orang buta yang dapat melihat kembali, dan masih banyak lagi. Hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah kamu mengapa justru Nabi Isa alaihissalam lah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Yang kedua, Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi diyakini akan menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap sholat asar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti karena kafir di zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, telah dekatnya ajal Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah melaksanakan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya juga akan mengalami kematian sebagaimana layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Yang keempat, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah, karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenyataannya justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Dalam salah satu ceramah, Ustadz Buya Yahya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihissalam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu.
membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sebagai seorang muslim yang beriman, tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa alaihissalam selain ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Wallahu a'lam bishawab.